Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi efisiensi mesin Carnot. Materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya terkait siklus Carnot yang sudah dibahas oleh Kakak Fitriani. Sebelum lebih lanjut membahas materi efisiensi mesin Carnot, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu mesin Carnot. Nah, pada tahun 1824, seorang ilmuwan Prancis, Sadi Carnot, menemukan konsep. Konsep apa? Yaitu konsep mesin kalor yang ideal, yang kelak disebut sebagai mesin Carnot. Nah, jadi berawal dari keinginan tahuannya untuk meningkatkan efisiensi dari mesin kalor seefisien mungkin, kemudian dia berakhir pada penemuan konsep mesin kalor ideal yang disebut sebagai mesin Carnot. Tetapi diperhatikan di sini ya, bahwa hanya sekedar konsep. Artinya konsep bahwa tidak mungkin mesin Carnot ada di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Dan tidak mungkin ada mesin yang ideal. Nah, lalu bagaimana suatu mesin kalor itu bisa menghasilkan efisiensi maksimum? Jadi di sini Sadi Carnot menjelaskan bahwa untuk mencapai efisiensi maksimum, mesin Carnot harus menjalankan 4 tahap proses termodinamika, yaitu pemuaian isotermal, pemuaian adiabatik, pemampatan isotermal, dan pemampatan adiabatik. Sebenarnya proses ini sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, namun kakak ulangi ya. Untuk pemuaian isotermal itu merupakan proses di mana pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari sumber reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha sebesar WAB. Kemudian dilanjutkan dengan pemuaian adiabatik. Pada proses ini sistem tidak menyerap atau melepas kalor, tetapi melakukan usaha sebesar WBC dan suhunya turun dari T1 sampai T2. Kemudian pemampatan isotermal. Pada proses ini sistem melepas kalor ke reservoir bersuhu rendah T2 sebesar Q2 dan menerima usaha sebesar WCD. Kemudian proses keempat yaitu proses DA adalah pemampatan adiabatik. Pada proses ini sistem tidak menyerap ataupun melepas kalor. Sistem menerima usaha sebesar WDA sehingga suhu naik dari T2 menjadi T1. Jadi kita perhatikan bahwa dari proses tersebut akan kembali ke kondisi semula, sehingga karena proses tersebut keadaan awal sama dengan keadaan akhir, maka perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0. Pada pembelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa pada siklus Carnot, sistem menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi T1 sebesar Q1 dan melepas kalor ke reservoir bersuhu rendah T2 sebesar Q2. Berdasarkan hukum satu termodinamika, kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Jadi Q-nya itu Q serap dikurang Q lepas, Q1 dikurang Q2 sama dengan 0 ditambah W. Perubahan energi dalamnya sama dengan 0 karena seperti yang kakak sudah jelaskan sebelumnya bahwa keadaan awal sama dengan keadaan akhir pada siklus Carnot, sehingga sistem tidak mengalami perubahan energi dalam, sehingga perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0. Jadi persamaan ini menjadi W sama dengan Q1 dikurang Q2. Usaha sama dengan Q serap dikurangi Q lepas. Selanjutnya kita akan membahas terkait efisiensi mesin Carnot. Nah, apa sih itu efisiensi? Efisiensi merupakan perbandingan energi yang dihasilkan dengan energi yang diubah. Nah, dalam hal ini, energi yang dihasilkan merupakan usaha dan energi yang diubah ialah kalor. Sehingga untuk menghitung efisiensi mesin Carnot, maka digunakan persamaan efisiensi sama dengan W usaha per Q1 dikali 100%.
Kemudian persamaan ini bisa menjadi efisiensi sama dengan Q kan tadi Q1 dikurang Q2, jadi Q-nya diganti jadi Q1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%. Kemudian persamaan ini bisa lagi disederhanakan menjadi efisiensi sama dengan buka kurung Q1 per Q1 itu sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Pada siklus Carnot juga berlaku Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga persamaan sebelumnya dapat dinyatakan sebagai efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 diganti dengan T2 per T1. Jadi persamaannya menjadi efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Dengan keterangan, silakan perhatikan keterangannya. Untuk simbol Kn itu merupakan efisiensi, kemudian Q1 merupakan kalor yang diserap, satuannya joule, Q2 merupakan kalor yang dilepas, satuannya juga joule, T1 merupakan suhu pada reservoir bersuhu tinggi yang satuannya Kelvin, kemudian T2 merupakan suhu pada reservoir bersuhu rendah yang juga satuannya Kelvin. Agar kalian bisa lebih paham terkait cara menghitung efisiensi mesin Carnot, di sini kakak menyediakan contoh soal, yaitu sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 40%. Jika suhu reservoir tinggi 800 Kelvin, tentukanlah besarnya suhu reservoir tinggi agar efisiensi mesin menjadi 50%. Dengan anggapan suhu reservoir rendah tidak mengalami perubahan. Penyelesaiannya yaitu, pertama kita tentukan dulu suhu reservoir rendah. Kedua, pada efisiensi sama dengan 40%. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Efisiensinya itu 40% menjadi 0,4 sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Kemudian T2 per T1 nya pindah luas, jadi T2 per T1 nya kan 800 Kelvin, jadi T2 per 800 sama dengan 1 dikurangi 0,4. T2 per 800 sama dengan 0,6. Jadi T2 nya itu 800 dikali 0,6 sama dengan 480 Kelvin. Langkah kedua yaitu tentukan suhu reservoir tinggi T1 yang memang dicari pada soal dengan menggunakan T2, suhu atau suhu reservoir rendah yang telah dihitung tadi untuk mengetahui berapakah suhu tinggi yang harus digunakan untuk bisa menghasilkan efisiensi sebesar 50%. Jadi efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Efisiensinya 50%, berarti 0,5 sama dengan 1 dikurang 480 per T1. Minus 480 per T1 pindah luas menjadi positif 480 per T1 sama dengan 1 dikurang 0,5. Jadi 480 per T1 sama dengan 0,5. Sehingga T1 sama dengan 480 per 0,5 sama dengan 960 Kelvin. Jadi, untuk mendapatkan efisiensi sebesar 50%, kalor harus diserap pada suhu reservoir tinggi yang bersuhu 960 Kelvin.